Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasyatala dengan NIM 2024 31175. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya sebelumnya, yang mana tugas itu adalah tugas analisis lingkungan tempat berinteraksi dengan komputer. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari tugas tersebut. Baik, kita masuk ke slide pertama. Baik, yang pertama ada analisis lingkungan. Wilayah tempat saya berinteraksi dengan perangkat komputer saya adalah di kamar kos yang berukuran 3 kali 3 meter, dan perangkat komputer yang saya gunakan saya letakkan pada meja berukuran 80 kali 140 cm yang cukup untuk menaruh alat-alat pelengkap lainnya untuk berinteraksi dengan perangkat komputer saya. Ya, seperti yang bisa terlihat pada kamera saya, inilah kamar tempat saya berinteraksi tersebut. Dan juga ada beberapa perangkat tambahan yang lainnya yang saya gunakan, contohnya seperti mouse, lalu juga ada mousepad, lalu ada keyboard di sini, ini dia. Lalu ada juga speaker lampu kamar. Barang-barang ini tentunya sangat berguna untuk menunjang interaksi saya dengan komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini saya gunakan agar saya tuh untuk mengetik terasa lebih nyaman. Karena walaupun dari laptop sendiri sudah memiliki keyboard bawaan, namun dengan menggunakan keyboard eksternal saya bisa membuat keyboard bawaan dari laptop tersebut lebih awet dan lebih berumur panjang. Dan juga di sini juga saya gunakan mouse agar saat saya menggunakan mouse itu lebih fleksibel, karena jika saya menggunakan mouse bawaan dari laptop itu dia termasuk kecil dan juga tidak bisa digerak-gerakkan kemana-mana, maksudnya tidak fleksibel gitu lah. Dan juga saya gunakan speaker agar suara dari laptop saya ini lebih keras dan juga lebih jelas ketika mendengarkan audio-audio yang suara kecil, jadi saya gunakan speaker. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu analisis lingkungan. Baik, di sini pertama tampak dari depan saya berinteraksi dengan komputer. Dari depan tersebut bisa terlihat pandangan mata saya itu tidak terlalu menunduk karena posisi laptop yang saya tinggikan menggunakan stand laptop. Dan juga dari belakang terlihat ada kipas angin untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk saat saya berinteraksi dengan komputer. Kita bisa lihat di sini fotonya. Nah, jika kita bisa lihat di sini dari depan saat saya sedang berinteraksi dengan komputer, di belakang itu ada kipas angin. Kipas angin ini ya sangat penting karena kamar saya tidak memiliki AC, jadi saya gunakan kipas angin untuk menjaga suhu ruangan di kamar saya agar tetap sejuk dan membuat saya nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Lalu di sini juga terlihat ya jarak pandang saya yang cukup jauh dari komputer atau laptop, dan di sini terlihat stand laptop yang saya gunakan untuk meninggikan laptop saya agar mata saya itu bisa sejajar dengan layar laptop sehingga saya nyaman seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Tampak dari belakang saya berinteraksi dengan komputer. Di sini terlihat jarak antara mata saya dengan komputer cukup jauh, yaitu sekitar 70 cm, yang mana sesuai dengan anjuran jarak mata dengan komputer yaitu 50 sampai 75 cm. Dan kita bisa lihat gambarnya di sini. Ya, dari sini bisa terlihat ya jarak mata saya dengan komputer itu ya cukup jauh. Ini berfungsi ya sangat agar saya ketika mengerjakan suatu tugas yang membuat saya itu melihat layar laptop itu dalam waktu yang cukup lama, ya jadi membuat mata saya itu tidak mudah capek atau lelah dan bisa mengerjakannya dengan produktif. Dan di sini juga terlihat saya dari lampu kamar saya yang saya gunakan untuk menambah estetika dari kamar saya. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Tampak di samping kanan, saya sedang berinteraksi dengan komputer. Dari sini terlihat bahwa postur tubuh saya tegap karena ada sandaran kunci lipat lesehan sehingga membuat saya nyaman dan
dalam berinteraksi dengan komputer dalam waktu yang lama karena tidak akan membuat saya pegal atau capek. Namun kekurangannya adalah posisi ini saya duduk bersila di mana kaki saya terlipat yang terkadang membuat kaki saya kesemutan. Saya lihat fotonya di sini. Ya, di sini terlihat saat saya sedang berinteraksi dengan komputer, saya bisa menyandar pada kursi lipat lesehan ini sehingga membuat saya tidak pegal ya. Nah, di sini terlihat bahwa posisi kaki saya itu cukup sempit karena saya duduk bersila dan tidak bisa gerak leluasa karena depan ini ada tembok dan ada batas untuk dari kaki-kaki meja sehingga saya tidak bisa leluasa menggerakkan kaki saya, dan ini yang membuat ya ini kekurangan dari tempat saya berinteraksi ini. Saya harus duduk bersila sehingga kadang membuat kaki saya itu kesemutan. Baik, selanjutnya tampak dari samping kiri saya sedang berinteraksi dengan komputer. Dari sini terlihat pencahayaan dalam ruangan saya sudah cukup terang, namun untuk menambah estetika, saya menambah lampu kamar saya letakkan di meja berwarna biru untuk menghias area meja agar tidak terlihat membosankan. Nah, pada foto ini ya bisa terlihat ya lampu kamarnya itu seperti ini. Ya, ini cahayanya akan lebih bagus lagi ketika saya mematikan lampu. Itu dia akan terlihat seperti aurora. Namun biasanya saya tetap nyalakan lampu utama karena lampu itu adalah yang terang sehingga tidak membuat mata saya sakit. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini masuk pada analisis aspek penglihatan. Pada aspek penglihatan, jarak pandang saya dengan layar sudah sesuai dengan anjuran, yaitu sekitar 70 cm yang membuat mata saya itu tidak cepat lelah atau sakit saat menatap layar dengan waktu yang lama, dan juga sudut layar yang saya letakkan sejajar dengan mata sehingga tidak membuat saya membungkuk saat melihat laptop. Pada kecerahan layar saya setting di 70% agar tidak membuat mata saya sakit dan nyaman. Jadi ketika kita menyeting kecerahan itu di 100% itu membuat laptop itu menjadi terlalu silau atau terlalu terang sehingga membuat mata kita itu sakit, sehingga pada baiknya itu kita menyetingnya di 70% agar cahaya yang masuk itu tidak terlalu terang dan nyaman di mata. Baik, selanjutnya kita akan analisis aspek pendengaran. Untuk aspek pendengaran, saya menggunakan speaker yang dapat disambungkan dengan laptop melalui Bluetooth. Biasanya saya gunakan saat suasana di kos itu sedang ramai, sehingga agar suara di laptop itu tetap terdengar. Karena di kos saya ini ada sekitar 10 atau 9 orang, yang kadang mereka juga memiliki kesibukan masing-masing, juga kadang berkeributan, sehingga saya tuh butuh speaker agar ketika mereka sedang ribut atau sedang ramai, saya tetap bisa mendengarkan suara dari laptop saya. Ketika saya itu entah ada kelas online, kan suara laptop saya tentunya tidak cukup keras untuk melawan dari suara-suara luar atau keramaian, sehingga saya butuh speaker agar suara tetap terdengar. Namun jika suasana laptop sepi, suasana kos itu sepi atau tidak terlalu ramai sehingga suaranya itu sunyi, jadi saya tidak menggunakan speaker, namun saya menggunakan speaker laptop bawaan. Nah, karena speaker laptop bawaan itu sebenarnya sudah cukup jelas dan enak didengar, dan juga suaranya juga sudah cukup jernih sehingga bagus lah. Pada analisis aspek selanjutnya yaitu aspek sentuhan. Mengenai aspek sentuhan, saya tidak terlalu suka menggunakan touchpad untuk menggerakkan kursor karena tidak fleksibel dan kecil, sehingga mengurangi kecepatan dan kenyamanan dalam menggerakkan kursor. Karena itu, saya menggunakan mouse eksternal yang lebih nyaman untuk digenggam. Dan untuk keyboard pun saya menggunakan keyboard eksternal agar kesan saat mengetik lebih nyaman dan cepat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, touchpad itu membuat saya kurang nyaman karena saat kita menyentuhnya itu hanya bersentuhan dengan telunjuk kita hanya bisa menggeser dengan telunjuk, juga menekan dengan telunjuk. Sementara ketika kita menggunakan mouse yang seperti ini, itu tentunya membuat kita lebih nyaman karena
untuk menekan atau mengklik, kita bisa menggunakan eh, jari yang ditekan seperti ini pada bagian kiri dan kanan ini, dan juga lebih enak digenggam seperti ini sehingga nyaman. Dan untuk menggeser-geserkannya juga kita tinggal menggeserkan pada touchpad, mousepad. Dan juga untuk keyboard juga saya gunakan keyboard eksternal ya untuk menambah kenyamanan. Dan di sini saya gunakan mechanical keyboard yang mana ketika saya mengetik itu menggunakan mengeluarkan suara-suara seperti mengetik yang menambah kenyamanan saya saat mengetik. Baik, di sini yang terakhir yaitu aspek IPO. IPO adalah input, proses, dan output. Jadi pada aspek input ini saya menggunakan keyboard dan mouse eksternal. Hal ini untuk menambah kenyamanan dan juga menjaga ketahanan dari mouse dan keyboard bawaan. Lalu setelah itu akan diproses oleh sistem operasi dari laptop, yang mana laptop saya ini menggunakan Windows yang memiliki prosesor Intel Core i5 dan VGA GeForce RTX 3050, yang mana performa sudah cukup baik untuk menunjang kebutuhan saya dalam belajar informatika seperti pemrograman. Lalu untuk outputnya ada dari layar laptop yang berguna untuk menampilkan gambaran visual, dan untuk output suara saya gunakan speaker eksternal agar suara yang keluar lebih keras dan enak didengar. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.